Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Pembahasan kali ini tentang BIMA, Primarindo Asia Infrastructure TPK. Kenapa ini kita bahas? Ada permintaan di Stockbit ya, lewat DM untuk membahas tentang saham ini. Saya tolong untuk pembahasan tentang saham ini. Jadi secara technically, secara katakanlah anomali mata di sini terlihat jelas bahwa harganya dia berada dalam fase higher high terus, ya, higher high terus, high udah higher high lagi, di sini higher high lagi, ya. Ketika fase higher high ini terbentuk, ya, di sini pun juga higher high. Ketika higher high terbentuk tetapi tidak adanya tidak diimbangi dengan kenaikan daripada RSI, tentu trader atau ya akan beranggapan bahwa higher high ini tidak terlalu kuat kan gitu. Tetapi nyatanya kalau melihat dari ilmu bandarmologi, katakanlah seperti itu, ilmu bandarmologi, terus diangkat saham ini setelah turun seperti naik, turunkan lagi, nah seperti ini, naik, turunkan lagi, naikkan lagi dikit, turunkan lagi, naikkan lebih higher high, turunkan lagi seperti ini. Di ilmu bandarmologi jelas, kalau bandar buy kita buy, bandar sell kita sell. Tetapi nyatanya tidak semudah itu. Oke, tidak semudah itu. Kapan bandar buy, kapan bandar sell, tidak semua trader bisa mengikuti kemana bandar akan buy atau akan sell. Oleh karenanya indikator lah yang dijadikan sebagai satu acuan. Seperti ini saya pakai RSI, ya, di sini RSI sebagai satu acuan kapan melakukan berada dalam fase apa dia, digabungkan dengan Elliott Wave yang saya punya. Nah, oke, sekarang kita bahas saham ini. Technically, kita akan bahas mulai dari awal. Bahas step by step. Kita akan bahas dulu step by step, oke? Oke. Apabila ini kita anggap sebagai satu impuls, ya, kita anggap sebagai satu impuls. Ini adalah impuls. Maka dia harus 5 wave, ya, wajib, ini hukumnya. Impuls itu harus 5 wave, wajib. Oke. Kalau ini kita anggap sebagai impuls, maka dia harus 5 wave. Tapi kalau dia korektif, maka dia bisa hanya 3 wave. Dari semuanya ini, sepertinya ini bisa dibilang ini hanya 3 wave juga, gitu. Jadi dari semua yang ada ini bisa dibilang ini hanya 3 wave, ya. 1 2 3 and then konektor 1 2 3.
Oke. Nah, ini bisa dibilang this is W and then X, next target adalah Y. Oke. Jadi ini bisa dibilang, kalau ini kita anggap sebagai W, dan di sini adalah kurang turun X, ini kurang turun. Nah, kalau ini kita anggap sebagai W di sini, dan di sini adalah X, maka W-nya ini pun juga harus 1, 2, 3. Harus 3 wave juga. 1, 2, 3. Ya. Ini adalah 3 yang pertama. Konektor adalah ini 3 yang kedua. Ya. Kenapa kok saya bilang ini 3 yang kedua? Karena di wave sebelumnya ini dia tidak break 161. Yang gitu. Dia tidak break dari 161. Dari W sini dia tidak break 161. Ya, makanya saya bilang ini adalah 3 on 3, korektif di 3 on 3. Ya, ini 3. Ini pun juga bisa dibilang W X, ini W. Jadi ini yang ini saya hapus dulu. Jadi ini adalah W X, ini adalah W. Oke, W dari area ini. Kemudian ada lagi di sini W, tetapi harusnya pakai warna lain, tapi kita daripada pakai warna lain lebih baik kita kasih kurung seperti ini, yang menandakan ini berada dalam hapus saja. Nah, seperti ini biar lebih enak. Ini adalah X. Nah, seperti itu. Nah, kemudian targetnya adalah di W secara higher degree maupun nantinya di lower degree. Nah, ini. Oke. Ini targetnya nanti ada di area ini. Nah, sekarang kita hitung, karena ini sudah dia tidak break dari 161, karena W sistem WXY itu tidak boleh break daripada 161. Ini adalah rule-nya seperti itu. Dia tidak boleh break daripada 161. Kalau dia break 161, maka dia akan bertipe impuls. Nah, ini 161. Ini 161. Ya. Ini 161 hipo ini, maka dia bertipe impuls. Ini wave 3, ini wave 5. Tetapi di sini saya melihat adanya satu fase bahwa kalau kita bilang ini adalah WXY, ya, ini dapat 1, 2, 3, and then konektor 1, 2, next adalah
3, atau ini pun juga sudah bisa dibilang ending gitu. Nah, kalau nanti ini kita bilang kita ambilkan dari sini lagi, maka Bima akan berada di area di area ini. Minimum adalah di Rp452. Maka ini targetnya adalah nanti di area ini. W-nya di situ, di sini adalah W di lower degree ya, di lower degree, W X. Harusnya huruf kecil ini, apa udah terlanjur. Ini yang membedakan higher degree dan lower degree hanya di tanda kurung. Tanda kurung ini high degree, ini adalah lower degree. So, kemungkinan terbesar adalah 452 akan dicapai oleh Bima. Jadi ini pun juga berada dalam plan bullish. Ya, berada dalam fase plan bullish di Bima. Dengan catatan bahwa 24 pair ini tidak boleh lebih rendah daripada harga ini. Nah, dia tidak boleh melebihi 170. Kalau dia sudah 70, maka ya W-nya ini selesai di sini. Y-nya ini selesai di sini. Kalau dari ini nanti dia turun dari sini, naik sedikit, kemudian turun lagi, seperti ini, maka ini sudah confirm W-nya, Y-nya ada di area ini. Karena tadi kalau kita lihat juga bahwa Y-nya ini kan juga kita ambil yang di sini. Sini belum. Kita ambil lebih pendek. Break. Ya. Jadi secara technically ada beberapa tipe memang kalau saya melihat di sini. Tetapi saya lebih cenderung bahwa tipe yang paling mendekati untuk fase ini adalah tipe yang ini. Jadi tipe apa? Tipe double tree ya. Tipe double tree ini adalah yang paling relevan kalau menurut saya. Karena memang di area sebelumnya pun juga sudah divergent. Yang membuat ini double tree-nya ini dia batal sebetulnya hanya di area ini, adanya divergent di area ini. Ya, dia sudah turun di sini. So, pertanyaan sekarang adalah setelah 248 kemana ini akan setelah 248 kemana ini akan bergerak, kan gitu. Yang ditunggu oleh trader adalah seperti itu. So ini bisa kita lihat dari area ini. Kita bisa melihat dari area ini kita bisa mencari targetnya. Nah, plannya adalah di sini. Plannya adalah di sini dia. 1, 2 dan 3.
198 ini menjadi satu area untuk next target di Bima. Kalau nantinya hanya sampai dia tidak akan extended di 161. Catatannya adalah dia tidak boleh extended di 161 ya. Kalau ini memang nanti dia tidak extended di 161, oke, dia tidak extended di area ini. Ini adalah area terakhir yang menjadi satu incaran ya, tidak melebihi daripada 161. Tidak bisa. Nah, ini tidak melebihi dari 161 dari sini ya, hanya sampai di 198 kemudian naik, maka ini akan menjadi W di higher degree-nya dia. W X di higher degree-nya dia. Lebih tinggi daripada yang ini. Nah, ini nanti akan membentuk tiga swing lagi ke atas. Akan bentuk lagi 3 swing lagi ke atas. Oke, memang ini terlalu pendek kan gitu. Bisa dibilang memang ini terlalu pendek, tetapi keuntungan mempergunakan WXY ini adalah extendednya nanti hanya terakhir di 161. Jadi extendednya itu dia di sini ini dia tidak boleh lebih daripada 161 Fibo. Ini yang menjadi satu keuntungan mempergunakan WXY. Kalau WXY di break, maka dia akan berubah menjadi tipe ABC. Nah, ini tipe ABC ini bisa 335. Otomatis C-nya ini dia akan break dari 161 karena ini adalah wave 5, impuls kan. Break dari harus terakhir harus wave 3 di area ini. Kemudian naik ini 5. Ya ini 5-nya. Ini ABC. Ini 335. 33 ini dia nanti tidak boleh break dari 161. Ya, tidak boleh break dari 161. Ini 3. Kemudian turun lagi 3. Nah, ini terakhir juga harus 161. Fibo 161. Kemudian ini akan menjadi 15 impuls. Itu. So, sekali lagi kita akan melihat satu potensinya di saran saya karena adalah plan bullish, buy-lah ketika dia sampai di ini 198. Di area ini adalah area buy. Jadi nanti buy-lah ketika sampai di Fibo 100 atau di 198. Ini baru nanti akan berpotensi untuk bullish di area ini. Stop loss-nya di bawah 128. Oke teman-teman, itu adalah plan yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan kali ini. Hopefully understand ya dengan apa yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang sudah komen untuk membahas tentang Primarindo Asia Infrastruktur Tbk. Akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Untuk saham-saham yang lain, apabila teman-teman ingin komen, silakan komen di YouTube channel saya. Bye bye, have a nice day.